Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-mukarramun wal muhtaramun, para tuan-tuan guru, para asatidz, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Rafiuddin Hasan SPDI. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat, dipanjangkan umurnya dan dimudahkan segala urusannya. Yang kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Haji Rahili Ilyas. Kita doakan mudah-mudahan beliau pun senantiasa diberikan sehat dan panjang umur. Al-Mukarram Al-Ustadz Asmullah HS dan seluruh pengurus DKM Masjid Nurul Jannah, para tokoh masyarakat, para pejabat pemerintah, para sesepuh, para bapak, barangkali hadir pula para ibu, yang mudah-mudahan kita semua pada pagi hari ini senantiasa mendapat limpahan barokah, rahmat, hidayah, taufik serta ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah, kita bisa dikumpulkan kembali, bertemu kembali, saling bermuajahah setelah beberapa waktu yang lalu, terutama bulan suci Ramadan, bulan Syawal dan seterusnya, yang tentunya para jamaah sekalian, terutama beberapa hari yang lalu kita baru saja menyelesaikan hari raya Idul Adha, dengan kita dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban. Ya, mudah-mudahan para jamaah sekalian, apa yang telah kita lakukan dari mulai puasa kita, silaturahmi kita yang belum lama kemarin, salat Idul Adha,
kemudian juga kita menyembelih hewan kurban. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal ya alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah saya ingin menyampaikan tentang persoalan berkah, apa yang dimaksud dengan berkah, kemudian apa manfaat dari berkah tersebut, kenapa orang ingin mengambil berkah. Yang pertama, bahwa berkah ini dimaknai ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ada juga makna yang lain bahwa berkah ini adalah jalbul khair, sesuatu yang dapat mendatangkan kebaikan. Kemudian yang menjadi pertanyaan, dari mana, siapa yang memberikan berkah ini? Yang bisa memberikan berkah ini, yang memberikan berkah ini pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi perlunya perantara, mesti adanya perantara atau disebut wasilah untuk mencapai keberkahan tersebut. Untuk mendapatkan keberkahan tersebut diperlukan wasilah. Dan wasilah ini ada pada setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok perlunya wasilah? Saya kasih contoh, kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pula mengikuti hukum-hukum Allah. Kita mengikuti ajaran-ajaran syariat-syariat yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kemudian syariat ini tidak langsung kita dapatkan dari Allah, kecuali atau melainkan perantara, yaitu para rasul. Jadi kita mengetahui syariat Allah, kita mengetahui hukum Allah, sehingga kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui wasilah. Wasilahnya adalah para rasul, nabi dan rasul. Contoh yang berikutnya, kita ini diberikan kecerdasan. Siapa yang memberikan kecerdasan? Yang memberikan kecerdasan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang menjadi pertanyaan, apakah yang memberikan kecerdasan ini adalah Allah? Kemudian kita langsung belajar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentunya kita memerlukan wasilah. Siapa yang menjadi wasilahnya? Yang menjadi wasilahnya adalah para guru. Kita bisa sholat, kita bisa zakat, pergi haji, tahu itu kita mana yang wajib, mana yang sunnah, berkat wasilah adalah wasilah para guru. Nah, dengan guru inilah kita menjadi mengerti yang pada hakikatnya kita mengerti, kita bisa paham, kita bisa cerdas. Tentunya kecerdasan datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui wasilah para guru. Kita sakit, yang menyembuhkan sakit siapa? Yang menyembuhkan sakit adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi apakah kemudian kita berobat kepada Allah? Kan tidak. Tentunya diperlukan wasilah. Kita bisa sembuh, ada wasilahnya, ada perantaranya. Dengan kita minum obat, akhirnya kita sembuh biiznillah. Kita datang ke dokter, tabib, ataupun yang lainnya, biiznillah, atas izin Allah, akhirnya sembuh. Meskipun ada juga orang yang sakit kepala,
Ya, teman kita minum obat A ya sembuh, sedangkan kita minum obat yang sama dengan teman kita apa? Belum tentu apa? Sembuh. Ini adalah biiznillah. Tetapi perlu adanya peran apa? Perantara atau yang namanya ya wasilah. Kemudian para jamaah sekalian, apa manfaat dari keberkahan? Saya akan kasih dua contoh. Yang pertama ini ya, kita bisa mengambil pelajaran dari kisahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti saya akan urut ceritanya. Ya. Pertama, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir. Itu kan Nabi lahir, ya sudah nggak punya ayah. Ayahnya sudah apa? Sudah wafat. Ya, Nabi hanya ditemani oleh ibundanya yaitu Aminah. Artinya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan apa? Dalam keadaan yatim. Ya, makanya kita harus memuliakan ya anak yatim. Kenapa? Ya karena ya Rasulullah SAW lahir dalam keadaan apa? Ya keadaan yatim. Ya. Nah nanti sebentar lagi nih di bulan Muharram ada yang namanya Lebaran anak apa? Ya anak yatim. Ya, jadi siap-siap dah tuh kita menggembirakan apa? Ya mereka para anak apa? Anak yatim. Dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai anak sematawayang, nggak punya kakak. Siapa kakaknya Nabi? Ya nggak ada. Siapa adiknya Rasul? Ya tidak apa? Ya tidak ada. Dan ayahnya Rasulullah SAW Abdullah hanya meninggalkan rumah dan satu orang budak yang dikenal dengan Ummu Aiman. Ya Ummu apa? Ya Ummu Aiman. Ya, jadi Ummu Aiman ini karena ya lahir punya anak ya laki-laki namanya Aiman. Nah, jadi kalau di Arab itu kalau laki-laki namanya Aiman, kalau Iman namanya perempuan. Ya, dulu ada waktu saya di Mesir itu ya salah seorang pengajar dosen ya yang kemudian nanya ke saya, Mas Muk, ya siapa nama kamu? Ya saya bilang Ismi Imon Tawa dia. Ya itu nama istri saya katanya begitu. Sehingga kalau di Mesir itu saya bilang Mas Muk ya Ismi Fadil Aifadlur Rahman, saya bilang gitu ya. Atau Ismi Aiman gitu. Terus kalau dibilang Iman kita diketawain gitu kan. Ya sama kalau kita ada namanya Anis. Anis itu banyak digunakan oleh apa? Ya oleh perempuan, padahal Anis itu di Arab laki. Contohnya apa? Anis Baswedan, ya. Itu kan apa? Ya laki-laki. Tapi di kita justru nama Anis itu banyak diberikan kepada apa? Kepada perempuan. Nah, Nabi ditinggalkan bersama ibunya yaitu rumah dan juga budak namanya Ummu Aiman. Nama aslinya itu Barkah, ya. Nama aslinya Barkah binti Tha'labah. Nama aslinya Barkah binti ya Sa'labah. Yang dia punya suami namanya Ubaid bin Zaid. Ya, kemudian pisah. Ya, kemudian nanti dia menikah kembali dengan Zaid bin Harisah. Ya, Zaid bin Harisah. Ini adalah budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimerdekakan oleh Rasulullah SAW ketika Rasul menikah dengan Khadijah. Dengan apa? Dengan Khadijah. Kemudian dimerdekakanlah Barkah binti Tha'labah atau yang kita dengan Ummu Aiman. Ya. Dan Aiman ini menjadi sahabat Rasulullah SAW yang wafat pada perang Hunain. Nah kemudian para jamaah sekalian, Rasul dilahirkan dalam keadaan yatim. Hanya ditinggalkan rumah dan juga satu orang budak. Ada satu kebiasaan ya di kalangan terutama bangsawan Arab, di mana mereka itu yang baru lahir, jadi anak yang baru dilahirkan itu kemudian disusui oleh wanita yang lain. Jadi anak yang baru lahir, bayi yang baru lahir ya
itu kebiasaannya disusui oleh wanita yang lain. Ini juga dulu di kampung-kampung kita juga apa? Ya banyak begitu. Itu enteng aja tuh nyusuin apa? Ya nyusuin orang lain. Ya nyusuin apa? Bayi yang lain. Tapi memang perlu diingat kalau udah nyusu beberapa kali susuan dan anak itu menjadi kenyang, bisa menjadi saudara apa? Sesusu. Ini yang kadang-kadang ya sering kebablasan. Artinya nanti anak dengan anak tidak boleh apa? Ya menikah karena ada saudara apa? Ya sesusu. Dan wanita yang menyusui ini dipilih. Jadi nggak sembarangan. Mereka biasanya orang Arab pada zaman Rasulullah SAW memilih wanita yang berasal dari dusun, dari desa, dari kampung. Dipilih ini. Ya, mana nih wanita yang dari mana? Dari kampung, dari apa? Dari desa. Mereka dipilih untuk menyusui. Lah, kenapa kok yang dipilih adalah wanita yang dari desa? Karena nanti akan disusui, dimomong, dibesarkan di lingkungan dusun tersebut. Di lingkungan dusun tersebut, ya lingkungannya masih apa? Masih alami, masih menyatu dengan apa? Dengan alam. Harapannya ini anak bisa apa? Bisa tumbuh kuat, sehat, kan begitu. Karena menyatu dengan apa? Dengan alam. Dia mendapatkan udara yang segar, ya. Di samping pula wanita-wanita yang dari dusun ini mereka bertutur kata yang masih asli. Ya kalau kitanya mah kalau orang kota udah banyak yang alay lah, bahasa kita orang kota ngomongnya apa? Alay. Kalau orang kampung kan ngomongnya masih apa? Masih lempeng begitu. Dan ini harapan daripada apa? Ya daripada ya orang-orang Arab ya ketika itu. Nah, kemudian sambil menunggu ya dari wanita-wanita yang akan menyusui Nabi kita Muhammad SAW sambil nunggu ya ibunda Rasulullah SAW Aminah menyusui berapa hari? Selama 3 hari. Disusui hanya 3 apa? Ya 3 hari yang kemudian dilanjutkan oleh budaknya pamannya Nabi Abu Lahab. Ada nanya, Abu Lahab sama Abu Jahal beda nggak? Oh beda, ya. Kalau Abu Lahab itu pamannya Nabi, ya. Kalau Abu Jahal bukan, ya. Abu Jahal apa? Bukan. Ya, nama budaknya yang dimiliki oleh Abu Lahab namanya ya Suwaibah. Namanya apa? Suwaibah. Jadi sambil nunggu disusui oleh apa? Ya Suwaibah. Nah, kemudian para jamaah sekalian, nah wanita-wanita ini yang berasal dari dusun, yang punya kebiasaan menyusui, ini biasanya datang diantaranya itu dari Bani Sa'ad. Jadi wanita atau yang dikenal dengan murdiat, ini mereka yang biasa apa menyusui. Ya, mereka datang dari dusun, dari kampung, kemudian apa ke Mekah. Ngapain tuh? Cari ada nggak nih bayi yang kepengen apa disusui. Di antaranya Nabi Muhammad SAW, tetapi oleh murdiat tadi, wanita-wanita yang hendak menyusui bayi, ya mereka tolak. Kami nggak mau menerima Muhammad. Ya, kenapa kok tidak mau menerima Muhammad? Karena Nabi Muhammad anak yatim, apalagi bukan berasal dari apa? Atau ditinggalkan harta yang banyak. Orang cuma ditinggalin rumah atu doang sama budak. Dikhawatirkan nanti kalau saya menyusui, jangan-jangan ya mereka tidak kuat apa? Tidak kuat bayar begitu. Akhirnya apa? Ditolak. Sampai kemudian ada satu ya wanita, ya namanya Halimatus Sa'diyah, ya yang udah nyari ke sana kemari, rupanya kagak dapat juga, Pak. Akhirnya bertemu dengan apa? Dengan Aminah dan juga kemudian Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, ya sudahlah daripada kagak saya dah yang nyusuin, ya dia juga nggak nemu kan. Nah, begitu ceritanya. Ya. Yang kemudian Nabi Muhammad SAW dibawa, ya ke dusun, ya dibawa ke dusun oleh Halimatus Sa'diyah. Nama dusunnya adalah apa? Bani Sa'ad. Ya, dan sampai sekarang pun juga masih ada. Jadi kalau kita mau ke sana, ya itu bisa. Ya jaraknya itu kurang lebih dari Masjidil Haram, ya. Dari Masjidil Haram kurang lebih 160 km. Ya, dari Masjidil Haram.
Ya kalau menggunakan kendaraan ya kurang lebih 2 sampai 3 jam. Ya, kurang lebih 2 sampai apa? Iya, 3 jam. Nah, ini coba bayangkan Pak ya. Jadi Nabi diambil oleh Halimatus Sa'diyah, disusui, dibesarkan jauh dari ibunya. Ya, dan itu jaraknya tidak dekat, jaraknya 60 kilometer dari Masjidil Haram. Nah, kemudian para jamaah sekalian, yang jadi pertanyaan berikutnya, apa hubungannya berkah dengan yang tadi? Apa hubungannya coba berkah? Kok Guru Iman ceritain itu? Apa hubungannya? Begini hubungannya. Nabi Muhammad SAW ketika diambil oleh Halimatus Sa'diyah ke Bani Sa'ad. Bani Sa'ad itu ya, adalah sebuah dusun ya, di mana dusunnya ini susah Pak. Ya, jadi musim susah ya, tanaman juga langka, kagak berbuah begitu ya. Andaikan ada buahnya juga sedikit. Ya, dia punya hewannya kurus ya, kemudian hewannya ini punya anak tapi susunya sedikit ya, jadi sapi atau pengen diperah susunya, dapatnya cuma ya cuma sedikit. Tapi begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya didatangkan ke Bani Sa'ad oleh Halimatus Sa'diyah, dibawa ya, ternyata kambing-kambing yang tadinya kurus, hewan binatang peliharaan, kambing ataupun yang sejenisnya itu, yang tadi kurus jadi pada jadi pada gemuk. Yang susunya sedikit ya, kemudian tiba-tiba jadi jadi banyak. Tanaman jadi ya, jadi subur. Bahkan Halimatus Sa'diyah menyusui Nabi selama 2 tahun, kemudian meminta kepada ibunya Nabi, yaitu Aminah, wahai Aminah, saya pengen nambah lagi dah ini. Kayaknya nggak cukup dengan dengan 2 tahun. Akhirnya diizinkan sampai 4 tahun. Saking kehidupannya berubah. Ya, dari semula susah jadi ya, jadi mudah, jadi jadi berkah. Bahkan ya susunya, air susu daripada Halimatus Sa'diyah ya, itu yang semula sedikit dan ini nggak berhenti banyak begitu Bang ya, banyak. Nah, ini namanya keberkahan. Ini persis dulu ceritanya Al-Maghfur lah wal Mujahid Fisabilillah Asy-Syaikh Haji Nur Ali. Beliau punya ayah namanya Haji Anwar bin Haji Layu. Apa yang dimiliki atau kebiasaan daripada orang tua Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Ali, yaitu Haji Anwar bin Haji Layu, kebiasaannya adalah beliau senang menjamu tamu. Kalau ada tamu ya, itu diservis dikasih makan. Ya, bahkan ada salah seorang ulama yang menginap ya di rumah orang tua Kiai Nur Ali, Haji Anwar bin Haji Layu selama 2 minggu. Selama 2 pekan menginap ya, dan juga kemudian diservis, makannya ditanggung ya, tempat tidurnya disiapkan. Ya, coba bayangkan ya, kira-kira kalau ada ya teman kita kemudian nginep di tempat kita, mungkin sehari 2 hari kita masih masih legowo, 3 hari mulai galau ya, seminggu wah galau banget udah. Ya udah, harga beras naik ya, minyak naik, bensin banyak yang ya naik. Itu jangan-jangan kita lu kapan sih lu merat ya, lu namu atau mau tinggal di sini? Paling begitu ya. Tapi justru dulu orang tua daripada Al-Maghfurlah Kiai Nur Ali, Haji Anwar bin Haji Layu, itu senang Pak ya, senang dengan orang-orang soleh, senang dengan para ulama ya. Makanya orang yang mencintai ulama, ada di dalam kitab Ta'lim Al-Muta'allim, siapa orang yang senang dengan dengan ulama, dia menghargai ulama, dia menghormati ulama, orang yang berilmu, orang soleh ya. Kalau tidak anaknya yang akan jadi ulama, nanti cucunya yang akan jadi ulama. Kalau nggak cucunya, cicitnya akan jadi jadi ulama. Bisa babi dengan sebab dia menghormati ulama. Tuh berkahnya menghormati ulama. Seperti halnya keberkahan Halimatus Sa'diyah, ia mengurus
ya Nabi kita atau menyusui Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian contoh yang kedua dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza akala ta'aman, apabila makan ta'aman akan sebuah makanan, la'iqa jilati asabi'ahu, jari-jarinya as-salat yang ketiga jarinya itu. Qala berkata wa qala, dan Nabi bersabda, idza saqatat, apabila jatuh luqmatu ahadikum, suapan salah seorang di antaramu, falyumit, maka bersihkanlah olehmu, anha daripadanya, al-adha, akan sisa-sisa tersebut, wal yakulha, dan makanlah olehmu akan dia, wala yadaha, dan jangan biarkan makanan tersebut lisyaitan, untuk apa? Syaitan. Wa amara, dan kemudian Rasul memerintahkan antus lata, al-qas'a, dibersihkan al-qas'a, sisa-sisa makanan tersebut. Qala berkata fa innakum, maka sesungguhnya kamu la tadruna, kamu tidak pernah tahu fi ayyi ta'amikum al-barakah, pada makanan mana yang mengandung apa? Keberkahan. Nah, contoh yang kedua ini dalam persoalan makanan. Yang pertama, para jamaah sekalian, saya ingin memulai dari cara duduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasul duduk ketika apa? Ketika makan. Nah, saya contohkan di depan biar nanti para jamaah ngelihat bagaimana Rasul ketika makan, duduknya Rasul seperti apa. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti duduknya seperti ini, kakinya diangkat Jadi yang dari belakang ini sedikit diangkat. Jadi kalau saya contohkan seperti ini. Nah, jadi ini adalah cara makan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Duduknya seperti ini. Nanti kira-kira kalau kita contohkan begitu, kira-kira aneh apa kagak, Pak? Lu ngapain sih duduk begitu pakai belagubat lu? Paling begitu ya. Nah, kenapa kok Rasulullah SAW itu duduk seperti itu? Karena agar engkau tidak berlama-lama. Kira-kira Pak, kalau kita nih makan begini, kita kuat lama apa kagak, Pak? 5 menit juga kita udah kesemutan, Pak. Ini kan kadang-kadang kita makan cari posisi yang enak, bahkan senderan. Kalau perlu ada kopinya sama rokok, lama udah itu. Lama bisa sejam itu, campur kongko-kongkonya udah, Nah, jadi agar engkau tidak berlama-lama ketika ketika makan, udah makan seperlunya cukup. Atau juga boleh seperti ini. Nah, ada juga nanti para ulama yang begini nih. Yang begini nih Jadi makan ini makan diangkat ini. Di sebelah nih, kanannya nih. Ini mungkin kalau di kita, lu sombong lu. Makan begitu. Ini memang bukan dari Rasul, tetapi ini dari dari ulama. Jadi kalau seandainya, kenapa ini bisa begini? Nah, kalau yang begini kan orang nggak kuat, Pak. Ada juga orang yang tidak kuat duduk seperti ini. Makanya untuk memudahkan boleh seperti ini. Kemudian pada intinya begini. Kenapa kok duduk-duduk seperti ini? Yang ini bagian daripada daripada adab saja, etika. Bukan berarti bahwa kita duduk seperti ini nggak boleh saja, Pak. Kita mau duduk seperti apa boleh. Tapi kalau mengikuti seperti Rasul seperti tadi. Sehingga pada intinya bahwa Rasulullah SAW ketika duduk itu adalah duduk sebagai duduk seorang seperti halnya hamba. Seperti halnya halnya hamba. Ada yang mencontohkan ini, para kiai bilang begini, kalau duduk seperti ini duduknya seperti seperti hamba. Janganlah engkau duduknya seperti orang-orang yang sombong, para raja dan lain sebagainya. Dulunya mereka sombong, duduknya mereka seperti ini, Pak. Kan begitu ya? Mereka seperti ini sambil makan anggur umpamanya. Nah, ini duduknya orang-orang yang sombong, Dan ini contoh duduk.
Tetapi bukan berarti Pak Ustaz saya duduk sila boleh nggak? Ya boleh saja, ya. Tapi kalau saya mau mengikuti adab seperti Rasul, ya seperti tadi. Tapi kalau nggak kuat, duduk seperti ini pun juga boleh. Pada intinya, ya janganlah engkau duduk seperti halnya orang sombong, dan juga janganlah engkau berlama-lama ketika engkau apa? Engkau makan, begitu. Karena kalau lama nanti kagak kelar-kelar makan, Pak. Ya, lama kopi keluar, ya. Habis kopi keluar, gorengan keluar. Kapan kelarnya itu makan? Sehingga akhirnya kita malah apa? Ya malah tidak bagus, ya, karena terlalu banyak apa? Ya, terlalu banyak makan. Ini yang pertama, ya, duduknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika apa? Ketika makan. Kemudian para jamaah sekalian, ada orang yang menafsirkan tentang hadis ini bahwa makan dengan 3 jari. Ini kan di sini makanlah engkau, ya. Kemudian jilati makanan tersebut asabi'ahu ats-tsalas, ya, dengan 3 jari. Sekarang saya mau tanya, Pak, ya, kita makan nasi, ya, dengan 3 jari kira-kira gampang atau susah? Saya mau tanya dulu deh, gampang atau susah? Loh, susah, Pak, kagak nangkep-nangkep, kapan kelar ya kita ini, gitu kan? Ya Allah, saat makan nasi pakai 3 jari begitu. Ini ada orang yang bilang begitu nih. Jadi kalau makan itu pakai apa? Pakai 3 jari. Padahal yang dicontohkan atau dalam hadis ini kasusnya Rasul sedang tidak makan nasi. Pada kasus di sini Rasulullah SAW pada saat itu sedang makan kurma. Makan apa? Ya, makan kurma. Kira-kira kita kalau megang kurma itu perlu digenggam begini atau cukup 1 atau 3 begini? Kan paling kita ngambil dengan 2 jari, paling begitu kan? Atau 3 jari lah setidaknya. Jadi pada saat itu yang digenggam oleh Rasulullah SAW adalah apa? Adalah kurma. Apa maksudnya? Sesuaikan dengan jenis makanannya. Jangan ketika engkau ngambil kurma kemudian 5 jarinya engkau gunakan. Kira-kira kalau kita ngambil kurma, ya, ngambil apalagi itu kelengkeng ataupun sejenisnya gitu ya, yang kecil-kecil, kita ngambil dengan 5 jari, kira-kira dapatnya banyak atau sedikit, Pak? Oh, banyak dapatnya. Iya loh, serauk gitu kan. Ya, coba kurma makan serauk telan langsung, lo kagak gumoh kan, begitu kan? Tapi kalau makan nasi, ya, nah ini apa beda. Jadi sesuaikan dengan apa? Dengan jenis apa? Ya, makanannya. Jadi seperti itu ya. Kenapa demikian? Agar supaya engkau mengukur. Jadi kalau makanan itu kecil, ya udah ambil dengan apa? Ya dengan jari yang kecil juga, sedikit juga, jangan apa? Jangan banyak, supaya engkau tidak terlalu banyak apa? Makan. Nah, kemudian dalam hadis ini juga ya tentang menjilat. Ada orang yang begini, deh ya. Makanan kok dijilatin, ya kita makan nih, Pak, ya kadang-kadang apa terus kemudian masih ada nasi-nasi yang nempel. Kemudian apa dalam hadis ini kan Nabi apa menjilati nasi apa atau apa makanan yang tersisa di sini. Ada orang yang bilang, Pak Ustadz itu jorok banget itu, ya masa pakai dijilat-jilat. Sekarang saya mau tanya, Pak, ya, orang ketika makan pakai sendok, ya kita makan di rumah makan, ya, atau kita makan di luar lah, ya beli jajan yang di pinggir jalan atau di rumah makan di restoran, kan kita disediakan apa? Sendok. Pertanyaannya, itu sendok yang kita jadikan buat makan, apakah sendok itu khusus buat kita doang sendiri atau sebelumnya udah pernah dipakai oleh orang lain? Ya kan sendok tersebut sudah pernah dipakai oleh siapa? Oleh orang lain. Ya, jangan-jangan sudah puluhan, ratusan atau ribuan yang udah pakai apa? Sendok tersebut. Ya, apalagi kalau yang yang di pinggir-pinggir jalan begitu ya, pinggir-pinggir jalan. Ya kadang sendoknya, piringnya itu agak pakai dicuci lagi tuh, Pak, mencelup-celup doang begitu kan ya. Toh tangan kita, ya. Ya, kecuali yang kita jilati tangan siapa? Tangan orang lain. Baru kalau jorok banget lo, tangan gua pakai dijilatin baru gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Artinya dibersihkan, dibersihkan, jangan sampai ada yang tersisa. Jadi kalau ada yang tersisa di di tangan kita, bersihkan itu. Ya.
Kemudian para jamaah sekalian, dalam hadis ini janganlah engkau makan bersisa, karena di sisa itulah terdapat keberkahan. Kan jadi pertanyaan juga, emang iya ya kalau kita menyisakan itu kemudian kita menghilangkan keberkahan? Ini bagaimana nih ceritanya nih bisa begini? Jadi begini Pak ya, satu butir beras lah umpamanya ya, satu butir apa? Satu butir beras bisa menyebabkan seseorang itu menimbulkan sikap sombong. Bisa nggak dari satu butir apa? Dari satu butir beras orang bisa jadi sombong? Bisa nggak? Jawabannya adalah bisa. Ya, orang-orang ketika makan ya, kemudian menyisakan satu butir dalam dirinya, tibang satu butir doang, tibang apa? Satu butir doang, beras masih apa? Masih banyak. Dia sombong gak gara-gara itu? Sombong. Kenapa? Karena merasa dirinya apa? Berlimpah. Bagaimana kalau satu saat Allah cabut ya kelimpahan apa hartanya, enggak punya apa-apa, satu butir dicari itu Pak. Satu butir apa? Dicari sekarang aja dia lagi apa? Lagi kelimpahan banyak apa? Iya, banyak harta, barangkali berani ngomong seperti itu. Tapi ketika nanti dirinya sudah nggak punya apa-apa, baru kerasa ternyata satu butir pun yang kecil itu apa? Ya, bermanfaat. Ya. Kenapa demikian? Coba lihat Pak, beras itu, butiran-butiran itu prosesnya panjang atau pendek? Sampai bisa kita makan itu kan prosesnya apa? Panjang. Lihatlah para petani, lihatlah para apa? Ya para petani dari mulai ngebibitin kan begitu. Ya kemudian apa tuh ditraktorin, apalagi zaman dulu pakai apa? Pakai kebo, pakai sapi kan lebih apa? Ya lebih lama lagi. Ya belum lagi apa namanya nanti ya dibawa, digiling dulu kan? Ya begitu. Dijemur dan lain sebagainya, ditimbang, dibawa ke pasar ya, terus seperti prosesnya. Jadi tidak serta-merta kemudian satu butir beras itu ada kecuali melewati proses yang apa? Ya, yang panjang. Sampai kemudian dibersihkan, sampai kemudian dimasak, sampai kemudian bisa kita makan. Satu butiran beras itu ya itu melalui proses yang apa? Proses yang panjang. Sehingga para jamaah sekalian, ketika kita menghabisi atau membersihkan makanan-makanan yang ada di kita itu, ya meskipun itu hanya satu butir kita habiskan, kita menghargai proses tadi. Nah ini adalah salah satu di mana orang tersebut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi dengan demikian para jamaah sekalian, nah bersyukurnya itulah yang kemudian mendatangkan keberkahan. Kenapa? Karena dirinya tidak pernah apa? Tidak pernah meremehkan sekecil apapun nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi sehingga para jamaah sekalian, ya, keberkahan ini ya apa? Datangnya dari Allah melalui perantara apa ya, perantara ya makhluk ya. Kita cium tangan kepada apa ya guru kita, apa lit tabarruk, untuk mencari apa keberkahan. Makanya salah satu dulu pesan daripada Al-Mafrul Lakin Nurali begini, kalau engkau pengen mendapat keberkahan, carilah kepada orang-orang yang punya keberkahan. Siapa? Mereka adalah para kiai, para ulama. Mereka lah yang yang menjadi wasilah perantara keberkahan. Kita cium tangan dalam rangka kita mencari apa? Ya mencari keberkahan. Semoga mudah-mudahan dengan kita mencium, menghormati mereka, mudah-mudahan kita pun juga ya bisa bisa seperti mereka ya. Ibadahnya bisa seperti ulama, tawaduknya bisa seperti ya ulama, terus kemudian bertakwanya dan lain sebagainya bisa seperti orang tersebut. Inilah daripada keberkahan. Sehingga mudah-mudahan para jamaah sekalian, ya kita semua berdoa kepada Allah ya, mudah-mudahan kita diberikan limpahan barokah ya, baik itu di lingkungan keluarga kita, anak-anak kita, rezeki kita, ya pekerjaan kita, masjid kita, masyarakat kita. Mudah-mudahan Allah limpahkan berkah ya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian,
Ya, insya Allah kita akan lanjut lagi pada pertemuan yang akan datang. Dan pertemuan yang akan datang, pertemuannya cukup panjang karena kita bertemu di tahun yang berbeda, ya. Kan sekarang sudah 1443. Ya, jadi sebentar lagi 1444. Berganti apa? Berkitahuan. Ala kuliah, mudah-mudahan yang hadir semua, guru-guru kita, orang-orang tua kita, saudara kita, keluarga kita, anak-anak kita, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat dan panjang umur semua, berkah untuk kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatana wa talamidana wa jama'atana min ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wad dhair. Ya Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan shalihan wa taqabbala wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma' wa min nafsin la tashba. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.